Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to me. Yes, I'm Dina Ruyatul Jana, is one of PPLK student from UIN SMA Banten, and I'm from Pandeglang. Today, I will present to you about recount text. Do you know that recount text? Here we go. Oke teman-teman, jadi untuk tujuan pembelajaran bisa dilihat dan dibaca sendiri ya. Kita lanjut ke fungsi sosial. Nah, apa sih recount text itu? Recount text adalah jenis teks dalam bahasa Inggris yang menceritakan tentang suatu cerita, tindakan, atau kegiatan. Biasanya recount text menceritakan tentang pengalaman seseorang. Tujuan dari recount text adalah untuk menghibur pembaca sehingga tidak terdapat konflik dalam teks ini. Selain itu, teks ini juga bertujuan untuk memberikan informasi kepada pembaca. Oke, udah jelas ya. Apa sih recount text itu? Sekarang kita lanjut ke struktur teks. Apa sih struktur teks dalam recount text? Nah, dibagi menjadi 3. Yang pertama, orientation, yang kedua events, dan yang ketiga reorientation. Nah, orientation yaitu menceritakan mengenai latar belakang informasi tentang siapa, di mana, kapan kejadian, atau peristiwa itu terjadi. Contohnya, bulan lalu aku pergi ke pantai. Nah, itu orientationnya atau latar belakangnya. Dan yang kedua yaitu events, menceritakan serangkaian peristiwa yang terjadi sesuai urutan kronologisnya. Jadi di dalam cerita itu atau di dalam teks itu aku menceritakan dari awal sampai akhir itu seperti apa. Nah, yang ketiga yaitu reorientation, merupakan penutup atau kesimpulan cerita. Untuk menutup suatu cerita, kita bisa memberikan opini kita mengenai cerita tersebut. Jadi nanti di akhir teks itu atau di akhir cerita itu aku memberikan penutup atau kesimpulan ceritanya dan juga opini dari cerita tersebut. Nah, gimana teman-teman? Sampai sini paham nggak? Insya Allah ya. Jadi lanjut kita ke unsur kebahasaan. Nah, unsur kebahasaan dalam recount text yang pertama digunakan adalah past tense. Sudah pasti dong, karena kan kita menceritakan suatu kejadian atau peristiwa yang sudah lampau, yang sudah terjadi. Nah, berarti kita menggunakan tenses yang past tense. Contohnya kayak when, departed, would, woke up, at rest. Nah, yang kedua yaitu adverb. Apa itu adverb? Adverb adalah kata keterangan. Contohnya kayak last September, berarti kan keterangan bulannya nih, bulan apa? Bulan lalu, Pari Island, di mana? Di Pulau Pari. On then second day at rest. Dan yang terakhir yaitu menggunakan conjunction. Conjunction adalah kata penghubung. Contohnya kayak and, before, then, after that, etc. Oke teman-teman, di sini ada contohnya my adventure at Leang Leang Cave. Berarti kan petualanganku di Gua Leang Leang. Nah, on Sunday, nah onnya di situ udah ada keterangan waktunya ya, berarti kan adverb masuknya. My parents, my best friend, Novi, and I. Nah, and di situ udah ada conjunctionnya. Nah, I visited a cave at Maros called Leang Leang. Nah, I visited di situ kita memakai tenses past tense. Di dalam cerita itu juga kan orientationnya udah ya pas di awal, dia itu sama siapa, di mana, kapan. Nah, eventnya itu di situ pada paragraf kedua dia ceritain dia pengalamannya seperti apa. Nah, pas paragraf yang ketiga dia reorientation, dia menceritakan ulang dan memberikan opini atau penutupnya. Seperti itu teman-teman. Do you have any question? Do you understand? Okay, I think enough. Okay, maybe this is last material for me about recount text. I'm sorry if I wrong. I'm Dina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.